Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan edukasi, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Nadia Nurmanita bisa berjumpa lagi bersama Anda di podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di episode kali ini kita akan membahas tentang meraih prestasi GCC tahun 2023 juara 2 Lomba Media Pembelajaran Berbasis IT SMA. Sudah hadir bersama kami secara Zoom yaitu narasumber Bapak Akbar Kurniawan SSI MPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 3 Kota Batu. Mari terlebih dahulu kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik Bu, kabar saya baik. Semoga kita semua dalam kebaikan. Gimana Pak, cuaca kota di Batu apa sudah mulai hujan atau bagaimana Bapak? Nah, cuaca di sini hari ini cerah, kemarin sedikit. Hal yang mendasari Bapak untuk mengangkat tema dalam lomba HAL GCC kemarin itu apa Bapak? Oke, baik. Pada dasarnya adalah hobi dan pengalaman. Saya memang suka pemrograman sejak mengikuti mata kuliah pengantar ilmu komputer di jurusan S1 Fisika UB sekitar tahun 2000-an. Nah, dengan saat itu saya mempelajari bahasa pemrograman Pascal. Saat itu saya tidak punya komputer, tetapi ketika saya diajari oleh Pak dosen, lalu saya mencoba. Ternyata berhasil, lalu jadi sekarang di komputer di rental, di lab komputer gitu. Nah, saya baru punya komputer ketika mengerjakan skripsi yang juga tentang pemrograman interfacing yang berbasis bahasa pemrograman Delphi, yaitu membuat alat ukur yang dibaca melalui komputer. Delphi itu masih mirip Pascal tetapi sudah lebih canggih. Nah, sekarang bahasa Delphi atau Pascal sudah kurang populer karena kurang portable. Dalam arti hanya bisa digunakan di komputer. Akhirnya saya berganti Flash, lalu ganti lagi ke HTML atau bahasa pemrograman web untuk animasi. Keuntungan HTML ini adalah tidak perlu diinstal dan bisa dipublikasikan online melalui Google Apps. Nah, jadi skrip program itu saya taruh lalu saya compile, saya taruh di drive, lalu saya compile menjadi alamat web yang jika diklik secara online bisa muncul programnya. Nah, ketika lomba saya mengambil judul website simulasi superposisi kurva sinusoidal. Karena saya belum menjumpai simulator yang gratis, tidak perlu menginstal, dan bisa dimainkan di laptop maupun HP untuk menggambarkan kurva sinusoidal, fasor, dan penjumlahan atau superposisi dua kurva sinusoidal yang detail dan menyeluruh dalam satu layar. Nah, konsep fasor, sinusoidal, dan superposisi ini merupakan konsep dasar mempelajari materi-materi fisika dan matematika seperti gelombang, interferensi cahaya, dan pelayangan bunyi, listrik arus bolak-balik. Biasanya siswa menggambarkan kurva-kurva tersebut secara manual di atas kertas milimeter block. Begitu pula gurunya, dalam hal ini ya saya sendiri. Oleh karenanya saya ingin mengubah cara saya mengajar agar lebih efektif, lebih berdampak pada siswa, dan efisien dalam hal tenaga dan waktu. Baik, lalu kalau persiapannya Bapak, waktu untuk mengikuti lomba ini persiapannya Bapak itu seperti apa dan butuh waktu berapa lama Bapak untuk persiapan mengikuti lomba GCC ini? Nah, persiapannya ini sejak diumumkan itu jadi persiapannya itu sekitar mendaftarnya itu kan sekitar bulan Agustus itu ya. Jadi sekitar berapa itu? Antara 1 sampai 2 bulan lah itu persiapannya. Nah, ini persiapan yang saya lakukan yaitu sebelum buat karya yang saya siapkan pertama adalah laptop yang terinstall Chrome dan Notepad, jaringan internet dan jaringan listrik. Notepad itu program text editor bawaan Windows.
Lalu setelah diundang untuk presentasi, saya persiapkan hal yang sama, ditambah file presentasi untuk membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Dan tentunya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya cuma itu saja. Baik, terus kalau kendala atau rintangan apa saja Bapak yang Bapak hadapin selama persiapan mengikuti lomba itu? Pastikan ada rintangan atau tantangan-tantangan tersebut Pak. Ya, yang namanya kendala, apalagi dalam pemrograman akan selalu ada. Nah, tetapi yang berarti alhamdulillah yang sangat berat tidak ada. Jadi dalam pemrograman itu ada istilahnya bug atau kok nggak jadi atau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan itu namanya bug. Jadi setiap kali memprogram itu diperbaiki, dan seterusnya seperti itu. Nah itu saya kira adalah kesalahan-kesalahan yang wajar dilakukan ketika buat suatu program. Nah cara mengatasinya yaitu dengan meneliti sintaksnya, yaitu cara penulisan, kan penulisan itu pakem ada sintaksnya. Lalu nilai-nilai parameternya itu diteliti, kemudian perumusan logikanya dan sebagainya sambil melihat berbagai tutorial di internet. Jadi alhamdulillah kendala yang sangat berat tidak saya jumpai. Baik, lalu kalau dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke kami Pak. Ilmu pengetahuan yang mendasari yang saya terapkan dalam membuat program tersebut, yang pertama jelas ilmu fisika dan matematika, karena memang itu adalah konten dari program yang saya buat. Nah, terutama yaitu tentang trigonometri, fasor, dan plotting kurva. Nah, sedangkan teknologi yaitu tekniknya yang saya gunakan dalam pemrograman adalah bahasa HTML yang fokus pada JavaScript untuk membuat gambar yang berubah setiap saat secara otomatis mengikuti rumusan dalam program. Jadi ilmunya ya ilmu kontennya yaitu fisika dan matematika, khususnya trigonometri, fasor, dan plotting kurva. Kemudian teknologinya hanya bahasa pemrograman HTML dan JavaScript. Baik, kalau dari segi dukungan Pak, dari cabang dinas maupun sekolah memberi dukungan atau support seperti apa untuk Bapak selama mengikuti lomba GCC ini? Ya, dukungannya adalah seluruh guru termasuk saya digalakkan untuk mengikuti GCC 2023. Jadi digalakkan, yang nggak mau daftar suruh daftar gitu. Ya saya yang awalnya kurang berminat, akhirnya ikut juga. Dan karena sudah mendaftar ya saya harus menuntaskannya dengan terlebih dahulu mencari ide yang cocok dan paling mudah untuk saya lakukan. Ya, jadi saya harus sudah daftar, ya harus saya tuntaskan gitu. Nah, selain itu dukungannya adalah surat tugas untuk saya untuk mengikuti babak final di Surabaya dan untuk mengikuti acara penganugerahan setelah lolos babak final. Jadi saya berterima kasih pada cabang dinas dan atasan saya yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti serangkaian kegiatan GCC 2023 ini. Baik Bapak Akbar, ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan untuk para guru-guru yang ingin berjuang seperti Bapak. Untuk teman-teman guru yang ingin berprestasi dalam lomba kompetensi guru seperti GCC, saya berpesan buatlah karya yang menarik bagi siswa, bermanfaat dalam menunjang tugas kita sebagai pendidik, dan unik di antara karya peserta yang lain. Nah, karena kalau kompetisi tidak hanya menarik, tidak hanya kreatif, tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga harus unik. Nah, karena yang menang itu cuma 1, 2, 3. Cuma 3 orang yang menang. Jadi 3 orang ini pastilah yang unik di antara seluruh peserta. Baik, Bapak Akbar, terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan untuk bertemu dengan kami secara Zoom. Terima kasih banyak ya Bapak, sehat selalu dan selalu sukses Bapak Akbar. Sama Bu. Baik. Ya, amin, alhamdulillah. Baik, terima Bapak. kasih atas kesempatannya. Baik Bapak, terima kasih kembali.
Insan edukasi, tak terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan harus berakhir. Jangan lupa selalu saksikan episode-episod berikutnya. Saya Nadia Nurmanita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutek, UPT TIKP terus maju dan inovatif. Insan edukasi, tak terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan harus berakhir. Berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya Nadia Nurmanita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutek, UPT TIKP terus maju dan inovatif.